Saudara. Oke, Bang. Balik lagi nih. Ini kan Kongres INI antara jurang pidana, perdata, dan kode etik. Maksudnya apa nih, Bang? Dikaitkan dengan tadi perjanjian itu. Nah, di mana Kalau antaranya di Nah, pidananya, kalau di perdatanya, dan kode ya etiknya? Oke, itu kan di tulisan saya itu kan jelas. oke. Jadi kalau Kongres INI ini ada dugaan-dugaan terjadinya kecurangan-kecurangan Mm-mm, itu di dalam pasal itu kan jelas. mm-mm, Itu enggak serta merta saat itu atau mm-mm. serta merta mendadak itu enggak. Oke. Di dalam pasal itu Mm-mm, ketentuannya itu mm-mm. harus dimulai dari suatu rangkaian. Oke. Jadi paham ya Mm-mm, penjelasan saya di tulisan saya itu. mm-mm. Saya kutip itu kan. Iya. Suatu rangkaian. Mm-mm. Nah, rangkaiannya itu bisa namanya rangkaian itu kalau di dalam akte itu namanya narasi. Iya, iya, iya. Ada narasinya, Nah, betul. ini tak jelaskan Mm-mm. supaya tahu. Ya, siap. Jadi narasi itu diberikan kewenangan kepada notaris, itu namanya constatering. Yang diberi itu hanya notaris sama hakim. Ya. Nah, hakim juga diberi constatering, keyakinan dalam hatinya. Mm-mm, Itu mm-mm, hakim diberi. mm-mm. Notaris diberi juga kewenangan constatering. Oke. Mengapa diberi? Karena notaris itu menarasikan omongannya si klien ke dalam suatu akte. Betul. Mm-mm. Yang dalam bahasa Belandanya Mengkonstan. yaitu kalau dalam istilahnya mengkonstatir. Mm-mm, Nah, dalam buku-buku saya mm-mm, memudahkan mahasiswa saya mencerna makna konstatir itu mm-mm. saya artikan menarasikan kehendak para Menarasikan. pihak dalam Oke. akte, Mm-mm, dinarasikan dalam mm-mm, bentuk tulisan. mm-mm, Ini mm-mm, bicara yang tadi loh yang bahwa mm-mm, 28 mm-mm. 382 base itu Ya. tidak serta merta Tidak karena ujuk-ujuk. ditunda gitu Tidak enggak ujuk-ujuk lah. ujuk-ujuk, Oke. bukan karena suatu perbuatan hukum Mm-mm, penundaan ini aja mm-mm. gitulah. Oke. Nah, jadi dinarasikan seperti halnya begini yang saya komparasikan ini, Mm-mm, seperti halnya seorang notaris mau membuat akte, mm-mm. tidak serta merta seorang tanda tangan atau enggak, dimulai dari opmiken. Opmiken itu dalam bahasa Indonesia sebenarnya mencatat, Hmm. dalam bahasa Mencatat Indonesia keinginan-keinginan para Belandanya pihak. ya mencatat. Jadi Mm-mm. para pihak menerangkan, notaris ini mencatat dulu, Hmm. ada itu namanya omnikan. Ya, kemudian Mm-mm, setelah dicatat, bla mm-mm, bla 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 bla, mm-mm. kemudian dia lanjutkan constatering, Iya. menarasikan tadi Oke. sama aktenya. Baru dia lakukan Verliden, dicocokkan, Mm-mm. dicocokkan kehendak para pihak itu. Oke. Cara mencocokkannya sesuai pasal 16 dibacakan dulu. Hmm. Atau pasal 16 ayat 7. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ini Mahfud silakan baca, nih Pak Mahfud. Siap. Nanti cocok atau enggak sesuai dengan kehendak Anda atau enggak. Tapi kalau sesuai 16 ayat 7, ya saya sebagai notaris misalnya saya tetap harus membacakan. Mm-mm, mm-mm. Tapi tidak keseluruhan, hanya poin-poinnya. Mm-mm, mm-mm, Ada poin-poinnya mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, ini namanya rangkaian itu seperti itu. Oke. Sampai si klien itu Sepakat. dibacakan semua, sepakat, tanda tangan itu Mm. menuangkan. Sama, kongres itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi kongres ini suatu rangkaian. Iya. Iya, iya, iya. Rangkaian dari proses hukum, Mm-mm, kita dimulai dari pasal 10, mm-mm, 10A, 11, mm-mm, mm-mm, anggaran dasar, mm-mm, mm-mm. kemudian diimplementasikan mulai dari pasal Ya, 12. betul. Ya, pasal ART. 12, ya ART-nya dimulai pasal 12, di Mm-mm, situ diimplementasikan mm-mm. sampai terus ada termasuk 21, 22 dan seterusnya. Oke. Itu namanya rangkaian. Nah, Rangkaiannya. Oke, narasinya itu ya. ya, Oke. ya narasinya. Sehingga kalau tadi saya menganalisis dari sisi pidana, apakah bisa ini masuk dalam kategori kecurangan sebagaimana dalam suatu perniagaan Mm-mm, atau asuransi atau apa? mm-mm, Bisa. mm-mm. Oke. Karena itu kita gini, karena syarat utama subjek dan objek hukumnya terpenuhi. Hmm.
perdagangan itu juga ada subjek objek, Iya, asuransi ada subjek objek. betul. Jadi cara berpikir atau mengkonstruksikan itu Mm-mm. memang ya orang kita punya pendapat itu kan nanti teruji atau enggaknya nanti di dalam suatu sidang. Hmm. Kalau di akademis ya sidang kita misalnya mau doktor ya sidang disertasi. Kalau Iya. secara umum ya karena kita Reichstag ya nanti kalau ada gugatan atau pengaduan baru disidangkan. Nah, pengaduan nanti itu selektif, pengaduan di tingkat kepolisian. Betul. Kalau SPKT itu menerima, nanti tinggal si penyidik itu harus berani membuktikan yang 184-nya. Oke. Itu. Tapi kalau SPKT sudah menerima, oh ini ada unsur pidananya, itu berarti itu kan seleksi pertama di kepolisian itu laporan itu di SPKT-nya. Iya, betul. Iya. Ya, kalau SPKT-nya sudah mengatakan ada unsur pidana ya tinggal penyidiknya pinter-pinternya membuktikan unsurnya 184 itu. 184, Minimal 2 ya. alat bukti yang sah. Iya, 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 iya. Nah kalau misalkan ini mau diarahkan pidana misalkan, Mm-mm. itu perlu banyak pasal-pasalnya. Selain itu tadi kan saya hanya mengutip satu pasal Ya. dalam maksudnya satu induk pasal kecurangan kan. Mm-mm. Nah, Awal. kalau kita bisa lihat dari cara-cara ini sebenarnya 263, 264 itu masuk itu. 263 khususnya ya, Mm-mm. memberi keterangan palsu itu. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya masuk. Oke. Kalau kemudian perkembangannya ya mohon maaf di Jateng itu bukan SP3 namanya SP2HP. SP2HP. Ada SP2HP ya di mana kan dalam kajian teori Cambridge-Shipman itu begini, Bro. Jadi kadang-kadang dalam penegakan hukum itu menurut Cambridge-Shipman itu ada yang namanya KSP, kekuatan KSP. sosial personal yang mempengaruhi. Oke. Nah, ini di tingkat manapun ada itu KSP itu, kekuatan sosial personal. Sorry agak Gaya ngantuk. muap. Iya. Jadi gini, Waktunya istirahat. KSP ya. Iya. Kamu ganggu aja, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan ya, Oke, supaya siap. kamu paham. Siap. Jadi kajian teorinya Cambridge-Shipman namanya teori bekerjanya hukum. Itu mulai dari saat the making institution, Oke. institusi kalau di Indonesia itu presidensial. Prudential, oke. Ya, jadi legislatif itu bisa dipegang oleh DPR, tapi presiden itu juga diberi kewenangan. Itu namanya presidensial. Nah, sejak di situ sudah ada KSP, kekuatan sosial personal mempengaruhi. Nah, kemudian nanti masuk pada rule sanctioning. Rule sanctioning itu penerap sanksi. Itu juga dipengaruhi. Oke. Penerap sanksi itu kalau dalam konteks kebijakan tuh ya salah satunya menteri ya ini kan menerap sanksi, menteri hukum kalau itu urusan notaris, menteri agraria urusan ini atau kementerian lain yang terkait. Termasuk rule sanctioning itu notaris dalam konteks kebijakan-kebijakan yang bidang notariat. Kalau konteks PPAT ya PPAT. Nah, nanti itu untuk diterapkan pada siapa? Namanya rule occupant. Rule occupant itu kalau secara kebijakan umum masyarakat ada, tapi dalam konteks organisasi rule occupant-nya itu notaris karena notaris itu anggota. Oke. Nah, sedangkan di rule sanctioning-nya adalah pengurus. Harus dibedakan, walaupun pengurus itu terdiri dari beberapa anggota kan. Iya, betul. Nah, di situ dalam konsep perjanjian antara anggota dengan suatu organisasi besar ini yang dikelola, artinya perjanjian itu nanti endingnya itu di kongres, itu dimulai dari suatu proses. Oke.